Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semuanya sehat ya? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di SDN 82 Oku yang akan disampaikan oleh Ibu Mitra Anita SPB selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu PGP tahun 2024. Izinkan saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif di SDN 82 Oku. Yang ketiga, tanya jawab dan percakapan, dan yang terakhir adalah penutup. Semoga kita dapat melaksanakan acara ini dengan lancar dan berguna bagi kita sebagai guru dan bagi siswa kita sebagai peserta didik di SDN 82 Oku. Langsung saja ya. Untuk membuka acara ini, marilah bersama-sama kita melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini resmi kita buka ya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin. Terima kasih hadiran dimohon duduk kembali. Oke, untuk acara ini, acara selanjutnya yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif di SDN Negeri 82 Oku yang akan disampaikan oleh Ibu Mitra Anita SPB selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kepada Ibu Mitra Anita, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih pada pagi hari ini berkesempatan hadir dalam seminar
di mana seminar ini saya sampaikan. Saya ini adalah calon guru kelas 10 Kabupaten Pondok Bulu. Pada hari ini tema yang saya akan sampaikan yaitu budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya akan perkenalkan di mana fasilitator dan pembimbing praktik selama saya mengikuti calon pembinaan. Yang pertama itu ada Ibu Supriyansi SPDDP. Beliau merupakan fasilitator kelas kami. Beliau juga bertugas di SLB Negeri 3 Jakarta. Beliau sangat ramah dan banyak sekali ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti calon guru. Dan yang kedua itu pembimbing praktik selama saya mengikuti calon guru. Itu ada Bapak Ibu ini SPD. Beliau merupakan aktivis di Sekolah Tinggi Agama Islam di Batu Raja. Beliau juga sebagai patroli di pendidikan agama Islam dan dia sangat energik ya. Walaupun dia tidak bersama kita, mungkin kemarin pernah beliau datang ke sini dengan sangat luas sekali. Dia sangat membantu saya pada proses pendidikan guru. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan pemahaman konsep dalam modul budaya positif, di mana pada seminar ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengembangan tentang budaya positif, mana dapat tambah murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan di sana saya akan sampaikan penyampaian pemahaman ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga retribusi. Baiklah, yang pertama materi kita itu perubahan paradigma belajar. Di mana perubahan itu adalah keadaan yang terjadi, sesuatu hal yang baru atau berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi kita simpulkan bahwa perubahan itu keadaan yang terjadi, hal yang baru atau berbeda seperti kondisi sebelumnya. Dan yang kedua itu paradigma. Apa itu paradigma? Pandangan yang mendasar tentang apa yang terjadi, tentang yang menjadi subjek materi pokok persoalan yang dipelajari suatu disiplin. Nah, disinilah apa hubungan perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar adalah perbedaan cara pandang dalam proses memperoleh perubahan baik dalam bentuk perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif dari materi yang kita pelajari. Di sini ada bagaimana buat 21.
Di sini ciri abad 21 yang pertama itu ada ekonomi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Oke, dalam model pembelajaran abad 21 ini ada 4 skema ya. Yang pertama tadi informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja. Dan komputasi lebih cepat memakai mesin ya. Dan yang otomasi itu menjangkau angka pelajaran mungkin, dan serta komunikasi dari mana saja dan di mana saja. Okay, next. Pergeseran paradigma masih dalam perubahan paradigma belajar, itu ada pergeseran paradigma pembelajaran yang dimana pada lingkungan berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Oke, baik Ibu ya. Kita dalam perubahan paradigma belajar itu bukan serta-merta untuk anak itu tuntas dalam belajar ya. Tapi kita selaku guru harus belajar di mana pembelajaran itu harus berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Tetapi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara kita harus belajar berpusat pada siswa atau murid. Jadi selama ini kita hanya menonton, belajar, mengajar di depan tuntas selesai ya, karena dapat nilai. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus mengutamakan siswa, apa maunya siswa, belajarnya pengennya seperti apa. Jadi konsepnya itu kita ini sebagai anak ya. Jangan kita, oh saya ini guru, anak-anak harus turun dengan saya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus ubah mindset kita bahwa kita ini sebagai pelayan, bukan berarti kita itu seperti tanda kutip ya pelayan yang sebagai, tetapi kita melayani siswa. Oke, lanjut. Oke, perkembangan abad 21. Paradigma belajar lama ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, guru hanya center learning di depan, ngajar, oh anak-anak kamu sudah mengerti belum, nilainya harus bagus ya. Itu pemikiran kita yang lama. Tapi untuk sekarang kita ubah dengan mindset belajarnya di kelas ya. Di kelas itu harus ada paradigma pembelajaran baru yang masih hangat digadang-gadang oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar. Dari kata merdeka dan belajar, jadi anak-anak itu memang bebas untuk memilih ya, belajarnya yang maunya seperti apa, tapi masih dalam acuan dalam kurikulum merdeka ya. Next. Sekarang apa, bagaimana hal yang dimaksud dengan disiplin positif ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan tema tadi budaya positif. Ada kata disiplin positif. Di sini ya, kita selaku sebagai guru harus menanamkan dan menumbuhkan kedisiplinan dengan cara yang tidak terjajah. Seperti apa yang tidak terjajah itu? Bisa ada yang salah satu membantu saya apa sebagai guru itu yang tidak terjajah siswanya. Mungkin ada yang bisa memberikan statementnya. Bapak Hadir, bagaimana pembelajaran tidak terjajah? Mungkin masih bingung Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang tidak menjajah tadi yang sudah sampaikan di awal tadi, kita itu tidak menuntut
anak ya, kita menuntut anak. Ya, anak-anak itu harus pintar, harus nilainya di atas ini. Oh, anak ini bodoh, kita sudah menjadi anak. Ya, jadi untuk selanjutnya di sini ada disiplin positif Bapak Ibu ya. Guru harus memerdekakan peserta didik dalam proses memperoleh kedisiplinan, kemerdekaan dalam disiplin. Kedisiplinan merupakan syarat dari disiplin positif. Oke, lanjut. Nah, masih dengan kata disiplin positif. Mungkin ya Bapak Ibu masih bingung apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah perasaan, ya, perasaan, perkataan, perbuatan, taat dan patuh dengan nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab yang diperoleh dan dilaksanakan dengan baik melalui kontrol dan pembentukan kepercayaan dalam diri. Jadi di disiplin positif itu adalah tingkah kita, ya, tingkah kita, perilaku, perkataan yang mungkin nanti akan digugu dan ditiru oleh anak didik kita. Contohnya nih, kamu tidak boleh datang terlambat, tetapi kita sendiri datangnya jam 8. Disiplin itulah yang tertanam dari diri siswa yang akan dicontoh siswa. Ibu Fitra itu sudah dan sampai 9, tapi kan 90. Nah, disiplin itu yang akan dicontoh oleh anak didik kita. Yang kedua, contohnya kita membudayakan salam ya dengan anak-anak. Tetapi kita tidak pernah menyapa mereka. Bagaimana mereka akan mencontoh? Ibu, kita aja self-promote dengan anak-anak. Kita cobalah mindset kita ini adalah seseorang yang berkata tingkah laku yang akan digugu dan ditiru oleh seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada disiplin positif menurut para ahli dan pemikiran di hajat dewasa. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi kalau kita mau merdeka, ya, kita harus menanamkan disiplin yang baik untuk anak didik kita. Nah, di sana ada pertanyaan lagi ya. Apa yang perlu dilakukan oleh guru agar peserta didik memiliki disiplin positif? Nah, adalah panjang lebar Bapak ya, saya jelaskan. Berarti ada pertanyaan ya, apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan itu adalah menuntut Bapak Ibu ya. Kita harus menuntut peserta didik kita agar menjadi peserta didik yang merdeka, mencapai tingkat tertinggi di kemerdekaan kedisiplinannya. Nah, di sini tadi sudah saya singgung data kita harus memberikan contoh data waktu. Di sini kalau menyatakan salam, kita harus membudayakannya di sekolah. Begitu juga kita mengadopsi pakaian anak peserta didik kita Bapak Ibu ya. Kita harus mencontohkan dulu baju kita. Kita berkaca dulu sebelum berangkat mengajar. Oh ya, baju saya ini pantas nggak untuk mengajar? Ya, sepatu saya ini matching nggak baju? Jilbabnya sama nggak? Dari sana anak-anak menilai, oh ya, Ibu Sri Harlina ini enak sekali ya pilihannya, pakaiannya rapi, bajunya rapi. Jadi di sana anak-anak keliru iklan kita. Tadi anak-anak yang hari Jumat pakai jilbab pink, ternyata bajunya warna
hijau kan, oh tidak enak seperti ini. Jadi di sana anak-anak akan meniru tingkah laku gurunya. Oke, lanjut di sana ada teori motivasi perilaku ya. Teori motivasi perilaku itu adalah motivasi yang mendorong suatu tindakan atau yang dilakukan. Ada teori kebutuhan yang dapat untuk mengarahkan tindakan dan teori kontrol. Posisi yang diperlukan untuk mengontrol tindakan. Lanjut. Nah, di dalam manusia itu memiliki perilaku manusia yang di mana dikatakan oleh Danny Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjutkan. Kebutuhan apa saja yang dapat kita penuhi sebagai bekal peserta didik kita untuk mencapai budaya yang berkembang. Pertanyaan ini sangat menarik sekali bagi saya. Mungkin ada kebutuhan yang harus kita penuhi untuk anak peserta didik kita, di mana kita sebagai orang tua di sekolah ya, kita ini kalau di sekolah sebagai orang tua dari anak didik kita harus memenuhi kebutuhan peserta didik, memiliki bekal untuk mencapai tingkat tertinggi dari kemerdekaan. Oke, lanjut dari selanjutnya. Nah, di sana ada kebutuhan dasar dari manusia. Itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, dan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Di dalam kebutuhan itu mempunyai segitiga ya. Segitiga itu dari tingkat dasar 2, 3, 4 dan 5. Di mana kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia dan dilanjutkan dengan kebutuhan lain. Nah, di sini ada posisi kontrol ya. Apa posisi kontrol dalam budaya positif yang diperankan oleh guru? Di mana posisi kontrol adalah letak kedudukan suatu objek atau peran dalam proses pengawasan pengendalian suatu ke arah yang diinginkan. Oke, saya terima sekali lagi Bapak Ibu yang kita sebagai guru di sekolah, kita ini mempunyai posisi kontrol dalam menghadapi tingkah laku anak-anak ini. Lanjut. Apa saja posisi kontrol yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, kita ini sebagai jadi sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum, sebagai penguat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Seperti apa sebagai penghukum ini? Contohnya di sekolah ada anak didik kita datang ke sekolah terlambat. Tiba-tiba kita ini langsung kamu datang terlambat, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu keliling lapangan 5 kali. Itu adalah ibu guru berhukum. Kita tidak tahu ya apa alasan anak itu datang terlambat. Ya, itu sebagai penghukum. Dan itu yang kecil saja. Mungkin ada juga ya, mungkin kita bisa anak bandel kita lakukan pada pekan lalu
kita langsung menghukum anak tersebut, padahal kita sudah melakukan sebagai teman, sudah melakukan sebagai pewarta. Tapi mau tidak mau kita harus sebagai penghukumnya agar anak itu jenuh. Tetapi akan lebih menarik lagi nanti saya akan sampaikan bagaimana cara yang baik sebagai penghukum, bagaimana yang baik sebagai pembuat rasa bersalah. Apakah kita juga sebagai teman atau pemantau ataupun manajer? Dilanjut. Di sana ada motivasi ya, motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal ya, atau intrinsik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas ya. Di sini saya akan bahas untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ini sudah merancang akhir semester dan akan memasuki awal semester. Dalam proses pembelajaran dari awal itu ya, kalau di belajar sudah kasih jadwal konkret segala macam sudah belajar. Tetapi perlu Bapak Ibu lakukan untuk mengubah perilaku anak-anak kita menuju disiplin positif. Contoh nih ya, sudah ada di depan kalian. Di sini ada kata-kata tertib ya, kata tertib siswa-siswi kelas 4. Bukan kelas 4 aja, boleh dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebelumnya, dalam proses pembelajaran anak-anak kita ajak sharing dulu Bapak Ibu ya. Kita ajak sharing dulu di kelas apa saja yang akan menjadi disiplin positif bagi anak-anak kita. Contoh nih, tidak boleh datang telat dapat minimal 15 menit sebelum proses. Nah, yang kedua apa saja? Apa saja itu Bapak Ibu ya? Mungkin ada yang bisa menyampaikan dengan saya yang menjadi disiplin kelas kita. Contoh nih, setiap hari Senin sampai Jumat kecuali pelajaran olahraga tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Itu sudah menjadi kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Terus ada juga kalau lagi belajar tidak boleh makan ya, tidak boleh makan, tidak boleh mencuri, tidak boleh tipu. Disiplin kelas itu bukan kita yang menentukan, tetapi kita mengajak anak-anak untuk berdiskusi ya. Mereka yang menyampaikan, oh ya Bu, tidak boleh pakai rambut panjang. Nah, sudah kita tuliskan semua di papan tulis disiplin keyakinan kelas itu. Nanti kita tempelkan Bapak Ibu di kelas kita. Apa konsekuensinya jika ada anak yang melanggar? Nah, di sana kita akan memberikan konsekuensi. Kita kembalikan lagi ke anak-anak. Usahakan ya, konsekuensinya itu bukan sebagai hukuman ya, bukan dihukum. Maksudnya kalau yang kita lakukan itu muncul baju penuhi ya, berarti kita untuk apa Bapak Ibu ya, bukan seperti itu. Mungkin konsekuensinya kamu akan tidak tidak konsentrasi belajar, kalau tidak akan mendapat materi yang bagus. Bisa juga kalau misalnya pakai baju seragam, aku akan ada rasa malu dengan anak-anak. Mungkin bisa ditekankan sedikit ya, bisa ditekankan sedikit. Mungkin anak-anak tadi lebih belajarnya lebih ya, lebih banyak lagi dibanding dengan teman-temannya. Oke, lanjut.
Sudah tadi keyakinan kelas tahapannya. Nah, di sana ya, saya akan membacakan kembali ya. Nah, tanyakan pendapat murid tentang masalah yang harapan di kelas. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai impian, ambil kesimpulan dari ide murid dan ubah ide menjadi keyakinan kelas, dan kita tanda tangani sebagai guru dalam menegakkan kontrak. Jadi insya Allah anak-anak itu iman, oh iya bu, itu tidak boleh keyakinan kelas kita, tidak boleh datang terlambat, kelas tidak boleh ribut. Jadi anak-anak itu di dalam kontraknya sudah terbayang apa yang terjadi seandainya kalau saya melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, lanjut. Nah itu contoh kesepakatan kelas atau disiplin kelas 4 ya, SD negeri 82 waktu. Seluruh menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati dan seterusnya. Saya akan bagikan kepada Bapak linknya bisa dibaca. Nah, di sana ada segitiga restitusi. Nah, di sini sangat menarik sekali ya. Saya akan sampaikan sedetail-detailnya tentang segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi itu, segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi dan tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin Bapak Ibu masih agak bingung dengan segitiga restitusi ini. Saya akan nampilkan. Di sini ada karya saya. Ini aja Bapak Ibu ya, alur ceritanya. Ini adalah kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada pekan lalu, di mana di sini ada anak dua anak ya. Saya ini ada Dimas dengan si Pede. Si Pede dengan Dimas ini lagi bermain di depan kelas, lagi bermain bola. Saat itu hujan. Jadi mereka main di sudut sana. Ternyata si Dimas ini melakukan kecurangan, curang dalam bermain sepak bola. Di sana si Peggy tadi ya, Peggy tadi menempeleng si Dimas. Di sana sudah ada mulut anak-anak tersebut, dan si Peggy menginjak kaki Dimas, kakinya tadi sepatunya kotor hingga koyak. Di sana mereka bisik sehingga mereka berantem. Di sana saya selaku sebagai guru ya,
mengajak anak itu di dalam suatu ruangan itu yang tidak ada siswa yang diusahakan, tidak ada siswa, agar mereka merasa aman, agar mereka tidak merasa malu dengan teman yang lainnya. Jadi di sana saya menanyakan kejadian yang seperti apa. Kata saya kepada Dimas, aku tahu nih, penyamaran nih ya. Iya bu, tadi kayak gitu, kata yang sekian lain lah. Kalau aku kayak gini, kaki aku kotor, aku koyak. Nah, jadi kita cuma mengatakan kata si Dimas. Tetapi saya menanyakan ke Teddy, ya, saya menanyakan ke Teddy apakah benar seperti itu. Dari jawaban dia, saya menekankan kata melakukan kesalahan itu manusiawi, ya. Tetapi mempertahankan diri itu hal yang penting. Tetapi itu untuk duluan kita, ya. Oh, berarti ini melakukan tindakan itu ada sebab. Iya bu, katanya dia mendapatkan ya, disakitikan katanya. Itu terjadi ya. Nah, dari sanalah kita melanjutkan dengan hal apa saja yang sudah dilakukan. Nanti kita jangan langsung menghukumnya, jangan langsung ibaratnya dicoy dia aja gitu ya. Tetapi misalnya tadi sepatunya sudah koyak kan, jadi kita tanyakan dengan Teddy, oh ya Teddy, kau sudah melakukan kesalahan tadi ya, kau paham tidak dengan sepatu dan masuk? Tidak boleh kan? Tidak boleh saling menyayangi. Maksudnya harus saling menyayangi. Apa akibatnya kalau itu ya saling menyayangi? Oh jadi anak kita dalam hatinya, oh iya ya, bila berat mulai nyakit kawannya. Oh iya, nanti aku tidak tahu kawan ini. Kawan bagian nama dengan kita tidak dapat kemana. Nah dari sana sudah kita tanyakan keyakinan alasan. Terus apa konsekuensi? Jawabnya tadi kan, iya kalau dapat kawan, iya kawan. Tidak enak kan seperti itu. Sudah kita lakukan seperti itu. Kita tanyakan lagi yang membuat masalah tadi dengan Teddy. Karena melakukan kesalahan dengan si Dimas mengkoyakkan sepatunya koyak. Apa yang mereka lakukan untuk tebus kesalahan kau? Jangan kita yang kau seperti ini. Jadi seolah-olah kita mau kemana ya? Jadi balikkan ke dia, tanyakan ke dia. Jadi dia berpikir, oh itu tidak tahu dia bukan ya. Jadi kita memberikan alternatif. Oh iya bu, aku bersihkan. Kenapa dengan sepatu yang koyak? Tidak tahu bu, jadi jawabannya. Kamu bisa menjahit katanya. Bisa bu. Nah, jadi kita ajarkan anak menjahit. Apa tujuannya seperti itu? Untuk menumbuhkan disiplin dalam dirinya untuk bertanggung jawab. Tapi ya, saya tekankan jangan sekali-kali kita itu bisa tegas dia oh kamu harus jangan seperti itu. Jadi karakter anak ini akan benang dalam dirinya untuk budaya positifnya. Jadi kalau sudah dalam diri dia bagus, di kalangan dia bagus, konsekuensi apa yang saya lakukan ini akan apa yang akan terjadi. Jadi anak-anak berubah karakternya. Tapi memang tidak bisa langsung kita ucapkan apa itu ya. Tapi kita harus saling semangat lah ya. Hadir, Betty ya. Pada saat itu kita harus memang mendengarkan mengenai sesuatu. Itulah segitu ya restitusi. Dalam pembelajaran yang memang sudah ditekankan sejak awal oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Hajar Dewan, di mana
foto beliau itu yang sangat kita terngiang-ngiang hingga sekarang itu Tubuh Hidayat. Siapa yang bisa apa itu Tubuh Hidayat? Ibu Sri. Tubuh Hidayat. Terus Hingangsa Sukolodo Hikmadiah Mamkarsa. Artinya ada yang bisa tercium di Bapak Ibu bahwa kita itu sebagai yang di depan sebagai dorongan dan di depan sebagai contoh, di belakang sebagai pendorong dan tubuh hidayah kita didukung dan ditiru seperti itu Bapak ya. Nah jadi di sini kita harus berpegang dengan prinsip Bapak pengantar pendidikan kita ya Bapak Hajar Dewata. Mereka dia sangat menekankan sekali bahwa pendidikan pada anak itu harus membentuk anak ya, membentuk anak. Di mana kita sebagai guru harus didukung dan ditiru. Oke Bapak Ibu, mungkin di sini saya akan dengan Bapak Ibu contoh nih ada anak kita yang sedang melakukan kesalahan yang sangat berat sekali. Contohnya satu kali sudah kita lakukan restitusi, dua kali sudah kita lakukan restitusi, tapi ketiga kalinya anak itu masih melakukan kesalahan. Posisi apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru? Ada yang bisa membantu saya Bapak Ibu? Contohnya anak tadi kita padu kemarin ya. Pertama sudah kita lakukan identifikasi masalahnya, kita menanyakan apa sebabnya, kita berikan solusinya. Dia sudah mengatakan belakangnya di Ibu. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Bisa ke saya? Ada yang bisa? Ibu Sarah? Ibu Sarah? Mungkin yang agak strike ya di sekolah ini kalau ada anak-anak bermasalah, saya sering memperhatikan Ibu Sarah ya. Beliau agak hebat jika bilangan, tapi bisa saya tekankan sedikit, jangan sekali-sekali kita seolah-olah guru itu sebagai orang guru, tapi kita budayakan bahwa kita ini sebagai guru yang bisa menuntut ya. Maka kita budayakan positif di lingkungan belakang. Harapan saya kita ubah mindset kita dari sekarang untuk ke depan, untuk mengubah karakter anak didik kita. Ya, mungkin baru masuk. Saya jelaskan sekali lagi bagaimana mengubah karakter anak kita itu. Kita budayakan disiplin positif. Kita dulu. Datang tepat waktu, kita sapa sama yang tapi lama-lama anak kita tuh berubah gitu. Itu selalu mungkin saya bukan merasa hebat ya. Kalian lihat saat saya dari aku langsung ngomong memang saya itu membudayakan kalau di kelas mereka harus menyapa saya juga menyapa beliau. Walaupun anak-anak itu saya bilang di sekolah ya, saya menyapa mereka duluan ya, mau ikut kan? Padahal itu harus sepele Bapak Ibu. Anak-anak didik itu bukan main-main ya, karakternya itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Mungkin sekarang tidak akan kita dapatkan efeknya, tapi efeknya itu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Penerapan inilah yang harus kita ubah, yang selama ini kita front point ya, atau bisa dikatakan
ya. Kalau baik-baik kata ibu ya, dan sama kita bukan dengan budaya positif kita tadi yang sudah kita jadikan visi sekolah yang sudah kami lakukan pada tahun lalu. Nah, mungkin seperti itulah materi yang sangat menarik sekali pada pagi menjelang siang ini. Mungkin itu saja penyampaian dari saya dan saya serahkan pada moderator. Saya beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pemaparan Ibu Mitra Anita. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Mitra Anita. Super sekali ya pemaparan dari Ibu Mitra Anita. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa menerapkannya. Dan untuk acara selanjutnya kita tanya jawab dan memberikan tanggapan atas pemaparan dari Ibu Mitra Anita. Untuk teman-teman semua, boleh ya kalau kalian mau memberikan tanggapan, mau bertanya, walaupun tidak bertanya, apa yang kalian paham? Oh Bu, segitiga resolusi itu bagaimana? Teori kontrol itu bagaimana? Boleh bertanya. Ya, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Bapak Ibu menanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Ibu Yesi sudah ada? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bertanya, tapi saya mau minta diperjelas lagi segitiga tadi. Ya, restitusi. Iya. Terima kasih ya dengan Ibu Yesi Oktaviani. Mungkin Ibu Yesi terkesima. Oh iya, jangan nih segitiga restitusi ya. Tadi sudah saya singgung ya. Memang saya mengatakan di sini materi kita segitiga restitusi. Ibu silakan buka lagi slide-nya tadi. Di mana segitiga restitusi ini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan pada proses pembelajaran di sekolah ketika anak-anak kita ini mengalami masalah. Yes ya, contohnya tadi yang saya jelaskan dengan teman-teman bahwa segitiga restitusi itu kita mempunyai 3 langkah dalam memecahkan masalahnya. Yang pertama sekali itu ya, anak-anak melakukan kesalahan menstabilkan identitas. Contoh tadi ya, tadi sudah ada kasus antara si Dimas dengan TP berantem. Oke, sekarang kasus beda lagi di Bapak Ibu ya. Kemarin ada anak saya Nela ini sering tidak buat PR Yesi. Setelah itu saya tanyakan dengan dia, udah buat PR. Iya Bu, akunya di rumah jagoan terus. Jadi aku tuh kadang malam waktu. Di sana kan kita sudah mengetahui alasan mengapa si anak ini nanti tidak buat PR. Jadi kan kebanyakan kita ini di rumah tidak buat PR, tahu harus kerjakan ini, tahu harus ini, lari lapangan, keliling di kompak, kalau tidak peraturan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah itu kita lakukan validasi tindakan. Nih, tadi yang sudah saya sampaikan pada awal sekali, kita itu harus melakukan di kelas itu keyakinan kelas sebelum kita melakukan awal tahun atau bisa kita ubah ya di semester 2 kita buat dulu keyakinan kelas.
hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Contohnya ada tapi mereka sudah melanggar peraturan kelas. Nah, jadi apa konsekuensi kalau tidak melanggar peraturan kelas tadi atau PR tadi? Ya, mungkin dampak akan terjadi jika si anak tidak melakukan disiplin yang jelas. Ya, mungkin efek secara internalnya akan menimbulkan rasa malu, ya, rasa malu. Boleh kita lakukan, tapi jangan berhubungan fisik. Ya. Mungkin anak-anak tadi kita berikan tugas tambahan, tetapi itu sebenarnya tidak lakukan. Ya. Tapi ya memang kita harus lakukan konsekuensinya. Tapi jangan sekali-sekali yang memberikan hukuman jangan dicubit, apalagi karena itu sangat merusak mental anak dan seterusnya akan menanyakan keyakinannya. Saya menanyakan keyakinan kelas, Ella ini kan sudah dapat PR, jadi apa orang ini selanjutnya solusi dia buat PR. Caranya sudah dengan ibu, aku harus lebih nempelkan apa stigma dengan saya ada PR. Jadi itulah ada mindset itu kalau ibu PR ada disebutkan di sana anak-anak tadi sudah tertanam karakter beliau disiplin dalam diri beliau. Sudah kita lakukan tadi dia kembali lagi ke tempat pelan-pelan belajar. Tapi kalau bisa melakukan restitusi itu jangan contoh nih dapat PR si Mela dan dipanggil dia maju ada di sini dimarahi lagi di sini itu apa nasihati dia sedangkan di sini banyak kawannya malu ya buat PR kan malu kan jadi usahakan kita pojokkan di perpustakaan. Sebagusnya memang kalau kita ke sini itu ada bimbingan konseling guru bimbing ya. Tapi kita ini kalau jenjang SD tidak ada. Kita kembalikan lagi ke guru kelas masing-masing. Sebaiknya kita itu jangan sebagai penghukum ya. Tapi pada kenyataannya ya ada hal-hal yang betul sebagai penghukum yang tadi kasih pandu dan tidak telat. Jadi kalau sudah seperti itu memang benar kita kita balik ke sekolah. Mungkin adalah memang kebijakan yang lebih baik ya. Jadi selanjutnya jangan bertubi, jangan sampai mungkin seperti itu ya. Benar yang ibu katakan. Tapi kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah lah yang kita rasakan nanti akan 5 tahun mendatang, 10 tahun yang datang. Jadi kadang-kadang di negara kopi, seluruh halanya sedikit ada perubahan. Dari itu dulu waktu itu kita sebagai ibu yang memang harus menuntut bagaimana ibu ya semangat. Alhamdulillah. Ada lagi Ibu Ice. Bagaimana teman-teman masih ada yang bertanya? Apakah teman-teman tidak tertarik dengan 5 posisi kontrol tadi? Mungkin Ibu Betty sama Bu Yesi baru masuk ya. Tapi 5 posisi kontrol tadi kalau menurut saya Iya, sekali. ya tidak posisi kontrol. Ya. Boleh dijelaskan lagi 5 posisi kontrol mulai dari kontrol penghukum, posisi pemantau, terus merasa bersalah, manajer dan teman. Saya minta Ibu Putra menjelaskan kembali. Ini seperti contoh-contohnya itu. Terus apa sih posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai guru seperti itu? Silakan Bu. Terima kasih Bu Moderator ya. Ternyata Bu Moderator yang sudah menyiapkan pertanyaan bagi saya.
Iya, betul sekali Bapak Ibu yang kita sebelum melakukan segitiga restitusi itu kita harus mempunyai posisi kontrol guru. Kita ini sebagai apa? Yang contoh pertama, posisi yang pertama itu hukum. Contohnya nih, tiba-tiba si bilang dari sono tadi ke sini kalau masuk dulu sini kata ibu ini apa kau buru-buru dari sini tidak kata pilih lapangan. Nah itulah sebagai hukum ya. Jadi ada ya kita ini sebagai guru ada tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Sebenarnya tidak ada istilahnya yang sengaja dengan hukuman namanya, tetapi kadang kita ini tidak sadar. Nah itulah sebagai posisi penghukum. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah saya sebagai guru, ya sebagai rasa guru terus menanyakan kesalahan mama. Jadi anak tadi kemana ya ibaratnya dia lagi rasa bersalah dalam diri dia. Itu yang menciptakannya kan? Ya, mungkin seperti itu ya. Menurut saya seperti ini Bu ya, misalnya ada seorang anak yang berbuat salah ya, terus kita bilang sama dia, oh ini kau tidak kasihan kan ibu, kayak ibu dimarah kepala sekolah, seperti itu ya Bu ya, posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Tetap ini tidak dibolehkan Bu ya. Si seolah-olah kita di korban gitu ya. Marah ibaratnya seperti itu contohnya. Nah sebagai teman ya, sebagai teman, kalau sebagai teman ini bisa jelaskan lagi Bu. Kalau posisi kontrol sebagai teman itu seperti apa ya? Seperti ini kalau menurut saya. Oh, kamu memang bersalah, tapi ibu masih bisa mentoleransi perbuatan kamu seperti itu. Terus kita memposisikan diri kita sebagai teman lah, sebagai teman, bukan sebagai pemarahan, bukan sebagai penghukum tadi. Nah, posisi teman ini lebih tinggi tingkatannya daripada penghukum tadi ya. Tapi belum sampai di posisi manajerial gitu. Sri ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sri sebagai teman di sini, kita sebagai guru mungkin belum ada solusi ya dalam tindakan kesalahan yang tadi contohnya yes. Nah ya di sini anak tadi melakukan kesalahan, kita hanya mengajaknya diskusi baik ya, sebagai teman saya ya, dan sebagai pemantau ya, sebagai pemantau contohnya ya saya kan masuk sekolah dan ngajar di kelas. Saya meminta Ibu Iza membantu saya di kelas. Tiba-tiba anak saya ini contohnya si Geo ya, Geo ini dan menghargai Bu si Iza. Jadi Bu Iza tadi ya tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah ataupun sebagai teman, tetapi saat saya sekolah Ibu Iza menyampaikan, Bu, Gio tadi di kelas tidak menghargai saya, dia tidak membuat tugas. Itulah sebagai orang mau guru kan. Padahal di kelas itu memang ada tindakan anak kita itu yang salah. Nah, sebagai manajer ini adalah hal yang sangat signifikan kita sebagai guru. Contohnya tadi ya, sudah saya membuat
Kemarin saya ini sebagai manajer, di mana saya bukan sebagai hukum, saya tidak sebagai pemantau, tetapi saya menghadapi anak didik tersebut dalam keadaan contohnya tadi si Dedi dengan Dimas berantem tadi, saya sudah menanyakan apa kesalahannya, saya menanyakan apa kesalahan Dedi dan Dimas, dia sudah menyampaikan, saya sudah menyampaikan juga apa itu kesepakatan kelas, dan saya juga menyampaikan juga kepada anak tadi yang melakukan kesalahan tadi, tindakan apa yang akan dilakukan oleh si pembuat masalah tadi. Yang lakukan akan menjahit sepatunya, tapi yang lakukan menjahit sepatu tadi bukan perintah saya, tapi anak itu sendiri, ya. Jadi kita bukan sebagai pos yang ibarat itu perintah saya, tidak, tapi kita kembalikan lagi ke anak itu sendiri. Itulah sebagai beratnya Bapak Ibu kita disuruh. Tapi kalau tidak dari sekarang, apalagi kita terapkan untuk anak-anak. Jadi saya minta kepada teman-teman rekan seperjuangan guru di SD 82 itu, mulai saat ini kita cintai anak didik kita sebagai orang kita mencintai anak kita. Ya, beban moralnya apa Bapak? Akan kalian jadikan apa mereka atau mereka? Ya, apakah mereka tetap naik di atas bukit menebangi pohon-pohon yang ada di SD yang ada di desa kita? Apa yang akan terjadi? Sini ya, saya bukan merasa menggurui Bapak Ibu guru, mungkin yang lebih ilmunya lebih dari saya, tetapi di sini saya sangat cintai ya, bagaimana saya bisa berkontribusi kepada mereka saat saya bisa bersama mereka. Mungkin ya saya tidak akan selamanya bisa hidup atau berdampingan di desa ini, di SD Negeri 82 Pokok. Harapan saya itu sangat besar sekali, terutama saya serahkan perjuangan ini kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini ada Ibu Sri Haryana, rekan saya sangat hebat sekali. Teman saya berjuang untuk memajukan istilah Pokok. Tetapi harapan saya ini tidak putus di kami berdua saja. Ya, di sini ada Ibu Ice, Pak Haji, Ibu Lisa, Ibu Baby, Ibu Yes, mungkin sini Ibu Ihan ya, sudah segudang ilmu, sudah pengalaman menghadapi anak ini. Tapi saya sadari sekali saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan dorongan dari di sini. Kita ubah perubahan kita, ya, bergerak. Itulah simbol dari guru kita. Awalnya kita tergerak duluan, baru kita melakukan bergerak, dan kita bisa menggerakkan seluruh rekan-rekan kita untuk mewujudkan peserta didik kita profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ilmu saya hanya sebatas ini, Bapak Ibu. Saya menyadari mungkin ada kata-kata yang tidak tepat, mungkin kata yang tidak enak didengar, itu hanya kesalahan dan kekurangan saya. Oke, terima kasih pada Ibu Darata. Oke, terima kasih kepada Ibu Windra Manita SPT selaku dalam program angkatan 10 yang telah memaparkan aksi nyata disseminasi disiplin positif di SDN 82
Semoga bermanfaat bagi kita selaku guru dan pendidik, dan juga kita bisa mengimplementasikannya kepada siswa kita, baik itu kelas 1 sampai kelas 6. Menindaklanjuti tadi ya slogan Ibu Wira, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi ya. Bergerak dan menggerakkan. Kita bergerak dulu, mulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita mengajak orang lain, mengajak teman sejawat kita, mengimplementasikannya kepada siswa kita. Oke, super sekali ya penjelasan dari Ibu Wira, sudah sangat mencakup semua materi ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan belum sempat karena waktu kita yang singkat ya. Ini sudah berjalan sekitar lebih, dan memang durasi waktu yang diberikan itu adalah 60 menit sampai 120 menit. Terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas respon positifnya. Sebelum menutup acara ini, saya akan membantu dulu, boleh? Kalau ada sumur tidak bolehlah kita menikmati. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Asik, pinter nih adik serius ya. Hati-hati semangat sih Bu, udah bisa mantul. Oh iya, nanti saja dibalas satu dua yang saja. Ya, untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan Ibu Wira juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.